Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan membuka pendaftaran komponen cadangan atau Komkat pada tanggal 2 Juni tahun 2021. Pada tahun ini Komkat akan dibuka untuk pendaftaran sebanyak 2.500 orang. Namun, Komkat ini memiliki perbedaan dengan anggota TNI. Komkat adalah sebuah organisasi militer yang terdiri dari warga negara yang menggabungkan peran militer dengan karir. Jika Anda lulus dalam program Komkat ini, lantas apakah akan mendapatkan upah dan fasilitas layaknya prajurit TNI? Negara tidak mengeluarkan biaya untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Komkat sebagaimana prajurit TNI. Masyarakat yang tertarik bergabung dengan Komkat sudah dapat melakukan pendaftaran mulai 2–7 Juni tahun 2021. Dalam hal cara pendaftaran cukup mudah. Pemerintah telah menyediakan metode pendaftaran melalui aplikasi Komkadap. Masyarakat pun juga bisa mengunduh dokumen daftar riwayat hidup dan surat lamaran di laman Komkat Kemhan. Setidaknya dalam perekrutan tahap pertama, pemerintah bakal menerima 2.500 peserta. Sedangkan mengenai upah atau gaji, ternyata pemerintah sudah menyiapkan uang untuk setiap peserta Komkat yang lolos. Hal itu telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Menurut Pasal 36 UU PSDN, para anggota Komkat memang akan mendapat fasilitas berupa uang saku. Namun tak disebutkan berapa besarannya. Keuntungan lain yang bakal diterima para Komkat adalah perlengkapan perorangan lapangan. Lalu perawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, namun ternyata ada konsekuensi dan sanksi yang bisa dikenakan pada peserta bila melanggar aturan yang telah ditentukan. Bahkan sanksi diketahui diberlakukan dengan hukum militer. Dalam Pasal 49 Ayat 2 UU PSDN, terdapat sejumlah aturan yang mempunyai konsekuensi pemberhentian tidak hormat bagi mereka yang melanggar antara lain a. Menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. b. Menjadi anggota dalam organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan, atau peraturan perundang-undangan. Kemudian, c. Melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa. d. Mempunyai tabiat dan, atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin dan, atau e. Dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu juga terdapat ketentuan pidana, sebagaimana Pasal 77 UU PSDN. Disebutkan setiap Komkat yang tidak memenuhi panggilan mobilisasi, atau melakukan tipu muslihat yang membuat terhindar dari mobilisasi akan dipenjara paling lama 4 tahun penjara. Sementara, bagi mereka yang sengaja membuat Komkat tidak memenuhi panggilan mobilisasi akan dipenjara paling lama 2 tahun, sedangkan, pengusaha atau lembaga pendidikan yang sengaja memutus hubungan kerja atau pendidikan akan dipenjara paling lama 2 tahun. Begitupun ketika Komkat masih aktif dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun, pada tahun ini, Kemenhan berencana akan merekrut 25.000 Komkat, begitu juga di tahun berikutnya. Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa tempat untuk melakukan pendaftaran.